Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diperkenalkan nama saya Dikarsi Akbari dengan NIM 121 705039. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program saya tentang program apa yang saya buat gitu. Baik, di sini saya membuat program BCA Mobile atau aplikasi bayangan dari BCA Mobile. Tapi perlu diketahui bahwa di sini saya belum menyelesaikan secara 100%. Mungkin bisa dibilang ini hanya baru beberapa persen saja dari sedetail mungkin seperti BCA Mobile. Baik, di sini pada program ini saya membuat aplikasi saya menjadi 4 kelas. Terdapat terdapat kelas main, kelas user, kelas transfer, dan kelas akun. Oke. Dan pada program ini pun saya menerapkan metode OOP, Object Oriented Program, yang dimana pada OOP itu terdapat ciri-cirinya itu mungkin terdapat kelas, mungkin terdapat metode enkapsulasi, terdapat kemudian kelas abstrak, kemudian polymorphism dan inheritance dan lain-lain yang berhubungan dengan OOP. Baik, di sini mungkin saya akan langsung menjelaskannya saja. Sebentar, mungkin saya hapus dulu story-nya. Baik, mungkin penjelasan pertama terdapat pada kelas user. Baik, seperti yang dilihat di sini pada kelas user, kelas user ini saya jadikan kelas abstrak. Kenapa? Karena menurut saya kelas user ini tidak saya jadikan objek, namun dia hanya saya jadikan sebagai kelas yang menganut beberapa data informasi yang akan diturunkan kepada beberapa kelas turunannya kelak. Jadi dia tidak saya pakai sebagai objek, namun dia hanya saya jadikan sebagai wadah data yang dimana dapat menurunkannya kepada kelas-kelas turunannya kelak. Nah, kemudian di sini seperti yang terlihat terdapat tiga variabel, kemudian berikut merupakan konstruktornya, dan di sini terdapat dua konstruktor, yaitu terdapat konstruktor yang terdapat isi parameternya dan juga terdapat konstruktor yang tidak ada. Nah, dari sini jelas ini adalah metode polymorphism. Polymorphism yang apa? Merupakan polymorphism overloading karena terdapat konstruktor yang sudah kita tahu ya, bahwa konstruktor pasti namanya sama, namun berbeda isinya. Kemudian terdapat method display yang bertipe abstrak. Mengapa? Sebab mungkin tidak jauh beda seperti tujuan dari membuat kelas ini, yaitu hanya untuk menjadi turunan pada kelas selanjutnya. Nah, kemudian di sini terdapat kelas transfer, yang dimana kelas ini berisi tentang data besar jumlah transfer dari seseorang untuk rekening lain gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan privat, yang dimana privat ini berhubungan dengan metode enkapsulasi atau salah satu pilar dari OOP ya. Nah, privat ini tidak akan bisa diakses oleh objek ketika di main, melainkan hanya bisa diakses melalui metode. Nah, metodenya apa? Nah, berikut. Terdapat public setter. Nah, setter ini berguna ketika seseorang ingin mengubah data dari si besar jumlah dari transfer ini. Dan getter ini berguna untuk mengetahui berapa jumlah dari transfer ini begitu. Nah, kemudian terdapat kelas akun. Nah, kelas akun ini berhubungan juga dengan metode inheritance atau pewarisan, yang dimana kelas akun ini mewarisi apapun yang ada dari kelas user. Nah, namun di sini terdapat tambahan beberapa data variabel lagi. Terdapat pin dan saldo. Nah, yang dimana mereka pun pin dan saldo ini terikat dengan enkapsulasi ya, karena bertipe privat.
tidak publik gitu kan, ataupun tidak publik lah ya istilahnya. Nah, kemudian ini terdapat data variable transfer. Nah, yang saya pahami, transfer ini berguna untuk agar dapat kita memanggil data informasi yang ada pada kelas transfer dan dapat kita panggil ke dalam kelas akun ini. Kemudian terdapat konstruktornya, dan seperti yang kita tahu konstruktornya ini pun tidak jauh beda dengan yang ada pada kelas user sebelumnya, namun di sini terdapat penambahan data variable yaitu pin dan saldo. Dan di sini pun mereka dis.acc, dis.pin, dis.saldo. Jadi mereka tidak mengambil data dari user kelak. Jadi semisal user sudah mengisi, itu tidak diambil. Karena memang saya pun tidak menjadikan user ini objek. Dia hanya saya jadikan kelas yang menurunkan beberapa data saja. Kemudian di sini pun terdapat void display. Nah, di sini merupakan penurunan pewarisan seperti yang tahu dari inheritance, dan dari pewarisan ini terjadinya polymorphism, yang dimana ini merupakan polymorphism overriding. Karena seperti yang kita tahu, kelas akun ini mengambil metode display ini dari user, yang dimana diturunkan dari user namun dengan isinya yang berbeda. Kemudian di sini terdapat metode buat. Nah, metode buat ini mungkin akan lebih, metode buat ini sebenarnya saya buat untuk ketika user itu akan membuat akunnya. Ketika user ingin membuat akun, nah saya buat void buat ini. Nah, kemudian ada void tambah. Nah, void tambah ini di mana void ini akan bekerja ketika user ingin menambah saldo yang ada di dalam rekeningnya. Kemudian untuk void metode tarik ini merupakan metode yang akan bekerja ketika user akan melakukan penarikan uang dari rekeningnya. Kemudian ini ya mungkin indicator ya, metode getter, yang dimana akan mengungkap informasi tentang PIN-nya. Kalau seperti kita tahu bahwa PIN-nya di sini itu privat atau enkapsulasi lah ya, terbungkus gitu kan. Nah, kemudian set saldo pun sama kan, seperti yang kita tahu ya bahwa saldo pun terbungkus gitu, privat lah istilahnya tipe datanya kan. Dan ini merupakan metode setter, berbeda dengan yang tadi ini merupakan getter dan ini merupakan setter. Kalau getter itu hanya untuk bekerja ketika ingin mengetahui informasi, ketika setter ini ketika kita ingin mengubah nilai data dari nilai data dari saldo ini. Kemudian ini pun sama getter, dan kemudian ini merupakan metode set transfer, di mana metode ini itu bekerja agar akun itu hanya memiliki satu kelas objek transfer saja. Namun ia bisa menggonta-gantinya. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa tadi kan terdapat transfer yang dimana agar mereka dapat memanggil seluruh tipe data yang ada dalam transfer. Kemudian ini public integer key merupakan metode yang saya gunakan untuk ketika user ingin mentransfer uang kepada rekening lain. Nah, kemudian kita berlanjut kepada kelas utamanya yaitu kelas main. Nah, di sini saya menggunakan pustaka import java.util.bentang, yang dimana ini sudah menganut semua. Mungkin yang standar mungkin sudah capture oleh pustaka ini. Nah, ini merupakan pengenalan objek scannernya. Nah, ini merupakan sebutannya mungkin tipe data variabel yang akan kita pakai pada kelas main ini. Namun di sini mereka hanya menjadi pengganti saja, pengganti untuk parameter-parameter yang ada pada kelas sebelumnya, agar kita bisa mereplace lah gitu istilahnya ya. Nah, kemudian boolean quit ini merupakan tipe data di mana quit ini bernilai false. Ini digunakan untuk
digunakan untuk sebagai keadaan untuk do while atau loopingnya ya di bawah. Nah, kemudian di sini account number ini saya gunakan random ya. Jadi ketika si user ingin membuat account number-nya itu nanti dia tidak bisa sendiri, melainkan akan dirandom oleh program gitu. Nah, di sini ini merupakan pembuatan objek untuk akun itu kan dari kelas akun gitu, objeknya itu bernama user gitu kan ya. Dan di sini tidak saya isi apa-apa, semuanya masih kosong semuanya. Sorry, bukan kosong, namun belum ada semuanya tuh kan gitu kan. Nah, kemudian transfer di sini merupakan pengenalan objek dari transfer seperti yang saya katakan, yang dimana dia akan digunakan pada saat metode set transfer untuk objek dari akun. Nah, kemudian di do ini terjadinya pengulangan loopingan. Saya menggunakan looping do while. Sebenarnya kita tahu kan looping itu banyak jenisnya ya. Terdapat do while, ada while saja, ada for ya kan. Nah, saya menggunakan do while. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa pilihan. Di antaranya pilihan satu ini merupakan buat akun, 2 itu isi saldo, 3 itu tarik uang, 4 itu info akun, 5 ini lupa PIN, 6 ini transfer, dan 0 itu keluar. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, BCA Mobile ini merupakan aplikasi m-banking yang disediakan oleh pihak Bank BCA untuk nasabahnya, untuk mempermudah mereka dalam mentransaksi apapun yang berhubungan dengan bank lah ya. Ya seperti yang kita tahu pada zaman ini kan juga sudah banyak orang yang menggunakan m-banking seperti, karena memang lebih mudah dan juga lebih praktis lah istilahnya. Nah, di sini yang saya jawab ini merupakan data variabel yang akan menyimpan jawaban dari si user. Nah, kemudian terjadilah di sini ketika seseorang memiliki case 1, maka ia akan membuat akun dan akan ditanya nama, tipe kartu, PIN, dan lain-lain. Kemudian di case 2 ini akan ditanyakan tentang di sini ketika user ingin mengisi saldo dari nomor akunnya gitu, atau nomor rekening lah ya kita kenal. Nah, kemudian di case 3 ini sebenarnya mungkin nomor akun ini kita analogikan sebagai kartu lah ya. Ketika seseorang ingin mengambil sesuatu kan itu dia harus memakai kartu. Namun mungkin nomor akun ini kita analogikan ketika mungkin orang yang ingin memakai BCA itu kan dia harus masukkan password istilahnya mungkin password dari aplikasinya gitu kan. Nah, mungkin kita analogikan seperti itu saja lah akun number ini. Dan PIN yang sudah pasti itu merupakan PIN dari kartu kita atau rekening kita lah. Nah, kemudian case 3 ini untuk menarikan uang, case 4 ini untuk case 4 ini untuk informasi akun, case 6 ini untuk transfer, dan case 0 ini untuk keluar. Nah, tadi kan sebenarnya kita tahu quit itu bernilai false, dan ketika kita memilih case 0, quit itu berubah nilainya menjadi true. Oke. Mungkin agar lebih jelas mungkin langsung kita run saja ya programnya. Oke. Oh ya, untuk ketika kita pertama kali merun program ini, maka diharuskan kita untuk membuat akun. Karena ketika kita tidak membuat akun, maka kita tidak akan bisa. Kita bisa memilih pilihan lain, namun kita tidak bisa mengakses pilihan itu lebih jauh, atau kita tidak bisa melakukan apa yang tertera pada pilihan itu. Misal kita membuat akun, kita buat dengan nama Dika. Kemudian sekarang saya menggunakan tipe kartu Xperia. PIN-nya mungkin kita buat saja. Nah, akun Anda berhasil dibuat. Nah, nomor pemilik yang ini, nah nomor kartunya ini mungkin akun number lah istilahnya ya. 8956. Saldo kita masih 0. Nah, kemudian kita coba isi saldo. Nomor akun kita ini harus benar ya, karena kalau tidak maka akan salah. 96, kemudian 29. Ini PIN-nya mungkin kita isi dengan sejumlah segini mungkin ya. Nah, transaksi berhasil. Kemudian coba kita tarik uang.
Nah, kemudian 896. Oke, jumlah uangnya mungkin kita masukkan seperti ini. Nah, langsung terlihat jumlah sisa uang kita uh, hanya tersisa segini karena sudah kita tarik. Kemudian dapat kita lakukan mungkin transfer ya. Oh ya, mungkin ini contoh ketika kita salah memasukkan nomor akun ya. Misalnya kita salah memasukkan nomor akun, maka akan seperti ini. Seperti katakan nomor akun kita itu kan 8956. Nah, di sini saya memasukkan 9875. Apa yang akan terjadi? Nah, nomor akun salah. Ketika kita melakukan transfer lagi, kemudian kita memasukkan nomor akun yang benar, namun PIN yang salah. Apa yang terjadi? Nah, PIN salah. Nah, seperti itulah ya kurang lebih. Namun saya tahu bahwa program saya ini masih jauh dari kata layak lah ya istilahnya, karena masih terdapat banyak hal-hal detail yang belum saya terapkan pada program saya ini. Oke, masukkan. Misal kita oh iya, ini salah input salah belum saya ganti ya, seharusnya masukkan jumlah uang yang ingin ditransfer di situ ya. Nah, mungkin di sini kita mungkin misal uang kita kan seperti yang kita tahu ya, uang kita tinggal 20.000. Nah, apabila kita masukkan lebih dari itu, apa yang terjadi gitu kan? Nah, masukkan jumlah uang yang benar. Di sini sudah terdapat peringatan yang dimana kita bahwa saldo yang kita ini tidak cukup istilahnya lah ya. Nah, kemudian ketika kita memasukkan ternyata kita tetap salah masukkannya, apa yang terjadi gitu kan. Nah, kita akan keluar dan sisa uang yang terdapat dalam ini kita tuh hanya min 10.000, yang berarti sisa uang kita segitu kemudian dikurangi ini sisa segini gitu ya. Nah, kemudian kita dapat melihat 4 info akun. Nah, di sini berisi tentang nama kita dan saldo kita gitu. Mungkin sekian dari saya. Saya pun mengetahui bahwa program saya ini masih banyak salah. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.